Fans BTS geruduk Istana Presiden Chili. Delegasi internasional hadiri persemayaman Khamenei. Gol Mbappe antar Prancis ke perempat final. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir tentunya dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum seputar peristiwa dan juga isu global dari seluruh dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota Albania, Tirana, di mana untuk menolak rencana pembangunan resort mewah di Pulau Sazan. Para pengunjuk rasa menilai proyek tersebut beresiko merusak kawasan pesisir yang dilindungi dan juga menuntut pemerintah lebih transparan. Dan berikut laporannya. Ribuan pengunjuk rasa berjalan melintasi pusat kota Tirana sambil membawa replika burung flamingo, mengibarkan bendera Albania, menabuh genderang dan menyuarakan penolakan terhadap proyek resort mewah di Pulau Sazan. Aksi dimulai dari alun-alun Skanderberg sebelum massa bergerak menuju kantor Perdana Menteri. Sejumlah peserta juga membawa plakat satir yang mengkritik kebijakan pemerintah. Ne jemi këtu për t'i thënë se asnjë lloj arrestimi, asnjë lloj infiltrimi nuk na përçan. Ne do të jemi të bashkuar, ne do të vazhdojmë të jemi këtu çdo ditë më shumë, ne nuk do të dorëzohemi. Dhe sot mendoj se kryefjala është liron një gjunat. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan sipil bertajuk Flamingo Revolution yang menolak rencana pembangunan resort mewah yang dikaitkan dengan investor Jared Kushner. Para aktivis menuduh pemerintah menyerahkan kawasan publik yang dilindungi kepada investor swasta tanpa proses yang cukup terbuka. Mereka juga menilai pembangunan tersebut berpotensi mengancam kelestarian salah satu kawasan pesisir paling sensitif di Albania. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Istanbul, Turki pada Minggu waktu setempat. Mereka menolak keberadaan NATO dan juga menyerukan agar Turki keluar dari aliansi militer tersebut menjelang KTT NATO di Ankara. Ratusan demonstran berjalan memenuhi jalanan di Istanbul, Turki sambil membawa bendera, spanduk dan poster bertuliskan NATO, serta NATO chain will be broken. Sepanjang aksi, massa menyerukan penolakan terhadap NATO yang mereka tuding sebagai pemicu berbagai konflik dan peperangan di dunia. Para peserta juga mengkritik pelaksanaan KTT NATO yang akan digelar di Ankara pada 7 hingga 8 Juli. Menurut mereka, pertemuan tersebut lebih berfokus pada perluasan operasi militer daripada mendorong perdamaian. Demonstran mendesak pemerintah Turki segera menarik diri dari NATO serta menutup seluruh pangkalan militer asing yang berada di wilayah Turki. Aksi di Istanbul ini menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi anti-NATO yang dilangsungkan di sejumlah kota di Turki menjelang penyelenggaraan KTT NATO di Ankara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan penggemar BTS atau ARMY menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Presiden Chili di Santiago pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka menuntut bahwa kejelasan setelah pemerintah menolak izin penggunaan arena utama Stadion Nasional untuk konser BTS yang dijadwalkan digelar di negara tersebut. Ratusan penggemar BTS memadati kawasan depan Istana Presiden Chili sambil mengibarkan balon ungu dan membawa berbagai spanduk dukungan untuk idola mereka. Massa menyuarakan tuntutan agar konser BTS tetap diselenggarakan di arena utama Stadion Nasional sesuai rencana awal. Mereka menegaskan tidak menginginkan pengembalian dana tiket maupun pemindahan lokasi konser. Keputusan penolakan izin diambil setelah Lembaga Olahraga Nasional Chili menilai penggunaan panggung berkonsep 360 derajat berisiko merusak lapangan stadion dan mengganggu jadwal kegiatan olahraga di venue tersebut.
Keputusan itu membuat 3 konser BTS yang seluruh tiketnya telah terjual terancam tidak digelar di lokasi yang dijanjikan, sehingga memicu kemarahan para penggemar. Sejumlah penggemar menilai keputusan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, bahkan menduga ada faktor politik atau kelalaian pihak berwenang dalam pengambilan keputusan. Menanggapi protes tersebut, Menteri Olahraga Chili Natalia Duco menyatakan arena utama Stadion Nasional belum pernah dikonfirmasi secara resmi sebagai lokasi konser. Meski demikian, pemerintah menegaskan konser BTS tidak dibatalkan dan mengusulkan lokasi alternatif di kawasan kompleks Stadion Nasional. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Chili, Sernak, telah meminta promotor konser DG Medios memberikan penjelasan mengenai penjualan tiket dan kepastian penyelenggaraan konser bagi para pembeli tiket. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan kebakaran besar yang melanda pinggiran kota Thessaloniki, Yunani. Kebakaran memaksa evakuasi warga, merusak kawasan industri dan melimuti wilayah sekitarannya dengan asap tebal. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu petang menjalar dengan cepat ke kawasan industri di Oraio Castro, barat laut Thessaloniki. Rekaman drone memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi sementara helikopter terus menjatuhkan air untuk memadamkan titik-titik api. Sejumlah pabrik dan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan termasuk sebuah fasilitas daur ulang yang hangus terbakar. Otoritas setempat juga mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di Filotei, Antopoli, Galini, serta sebuah pantai perawatan demi menghindari risiko yang lebih besar. Ο κόσμος περιμένει βοήθεια από τον Δήμο, δεν έχει νερό, τα σπίτια δεν έχει φως, φτιάχνουν ρεύμα, όλα πάνε καλά για την ώρα. Ευχαριστώ για όλους ποιος μας βοηθάει, ποιος μας προσέχει. Warga mengaku terpaksa meninggalkan rumah mereka saat api mendekat. Sebagian besar dari mereka belum dapat kembali karena titik api masih menyala dan asap tebal masih menyelimuti kawasan. Hingga Minggu, lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran, unit khusus, serta helikopter pemadam terus dikerahkan untuk mencegah api meluas. Meski belum ada laporan korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidiki pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim angkatan udaranya berhasil menghancurkan pos komando drone dan benteng pasukan Ukraina dalam serangan udara di wilayah Donetsk dan Sami. Serangan tersebut menggunakan bom luncur berpadu. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan pesawat tempur Su-34 terhadap target militer Ukraina di Donetsk dan Sumi. Menurut Moskow, 4 bom peluncur Fab-500 menghantam pos komando drone milik Brigade ke-4 Garda Nasional Ukraina di wilayah Dobropilya, Donetsk. Sementara itu, 4 bom Fab-550 diklaim menghancurkan posisi tembak Brigade Pertahanan Teritorial ke-101 Ukraina di kawasan Ulanovo, wilayah Sumi. Di sisi lain, militer Ukraina melaporkan bahwa pada 4 Juli, Rusia melancarkan 93 serangan udara, menjatuhkan 273 bom berpandu, serta mengerahkan lebih dari 10.000 drone dalam satu hari. Sementara itu, perang Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung sejak Moskow melancarkan invasi penuh pada Februari 2022. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir meninjau kawasan Beaufort Strait di wilayah Nabatih, Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Dalam kunjungan itu, Zamir menegaskan Israel siap melancarkan operasi militer jika gencatan senjata dilanggar. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir mengunjungi Beaufort Ridge di Lebanon Selatan bersama sejumlah komandan dan prajurit Israel. Dalam kunjungan tersebut, Zamir meninjau posisi pasukan di puncak bukit serta memasuki jaringan terowongan yang berada di bawah kawasan tersebut. Militer Israel mengklaim terowongan itu sebelumnya digunakan Hizbullah sebagai pusat komando, tempat penyimpanan senjata, serta pangkalan untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel Utara. Dalam pernyataannya, Zamir menegaskan pasukan Israel akan terus melakukan operasi untuk menghilangkan ancaman dari wilayah Lebanon. Ia juga menyatakan militer siap beralih ke operasi ofensif apabila kesepakatan gencatan senjata dilanggar.
Kunjungan ini berlangsung setelah Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat pada 26 Juli lalu. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon Selatan serta penempatan tentara Lebanon untuk mengamankan wilayah tersebut. Namun Hizbullah menolak kesepakatan itu dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya, serta memperingatkan bahwa upaya pelucutan senjata secara paksa dapat memicu konflik sipil di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan bersenjata kembali mengguncang Provinsi Suwaida di Suriah Selatan. Pasukan pemerintah transisi dilaporkan terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata Druze di tengah situasi keamanan yang masih memanas. Rekaman video yang direkam pada dini hari memperlihatkan kilatan tembakan memecah langit malam, disertai rentetan suara baku tembak yang terdengar dari berbagai arah di wilayah Suwaida. Konflik terbaru ini menambah panjang daftar kekerasan yang terjadi di provinsi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, Suwaida menjadi titik panas pertikaian yang melibatkan kelompok Druze, suku Baduy, serta pasukan pemerintah transisi Suriah. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan akibat bentrokan tersebut. Situasi keamanan di kawasan itu dilaporkan masih tegang dan terus dipantau oleh pihak berwenang. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan upaya perdamaian yang diluncurkan sejak September tahun lalu untuk memperbaiki hubungan antara kelompok Druze, suku Baduy, dan pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim kebakaran dan penyelamat terus melakukan atau melanjutkan pencarian korban gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela, di tengah kondisi reruntuhan yang sulit di mana petugas kembali menemukan sejumlah jasad di bawah puing-puing bangunan. Rekaman video memperlihatkan petugas menyisir reruntuhan gedung Residencias Las Aves di kawasan Playa Grande, Chatia Lamar untuk mengevakuasi para korban. Sebanyak 3 jasad berhasil ditemukan dan dievakuasi menuju kamar jenazah di La Guaira untuk proses identifikasi oleh pihak keluarga. Ahli geologi bernama Osiris de Leon yang ditugaskan pemerintah Republik Dominika untuk membantu penanganan gempa menjelaskan bahwa banyak bangunan mengalami runtuhan bertipe pancake collapse, yaitu saat lantai bawah roboh terlebih dahulu sehingga seluruh lantai di atasnya ambruk dan menumpuk ke bawah. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ratusan ton material menimpa korban yang terperangkap, sehingga menyulitkan tim penyelamat menjangkau titik-titik yang diduga masih menyimpan korban. Ia menambahkan peluang menemukan korban dalam keadaan selamat semakin kecil seiring berlalunya waktu, terutama pada bangunan yang mengalami keruntuhan total. Muchas estructuras que cayeron en forma de panqueque es cuando el primer nivel o el segundo nivel, por ser flexibles, rompen primero, el resto de los pisos se quedan sin soporte y todo el resto de la estructura cae con todo su peso. Cuando hay cientos de toneladas encima de personas que están atrapadas, se les torna muy difícil a los rescatistas llegar a esas áreas, sobre todo porque en las primeras áreas no hay suficiente equipamiento de soporte y entonces eso limita. Berdasarkan data resmi pemerintah, gempa bumi yang terjadi pada 24 Juni telah menyebabkan 2.954 orang meninggal dunia. Selanjutnya, lebih dari 16.500 orang mengalami luka-luka, serta 6.442 orang berhasil diselamatkan. Bencana ini juga menyebabkan lebih dari 16.000 warga kehilangan tempat tinggal dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela menyusul gempa besar yang mengguncang negara tersebut pada 24 Juni lalu. 2 kapal angkatan laut diberangkatkan dari pelabuhan Veracruz membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi para korban bencana.
Kapal Isla Holbox dan Huasteca resmi bertolak dari pelabuhan Veracruz setelah proses pemuatan bantuan kemanusiaan selesai dilakukan. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Meksiko untuk membantu penanganan dampak gempa besar yang melanda Venezuela. Kapal Isla Holbox membawa sekitar 1.750 meter kubik bantuan berupa air minum kemasan, obat-obatan, peralatan medis, serta perlengkapan kebersihan pribadi. Kapal ini juga mengangkut 4 unit pemurni air yang masing-masing mampu memproduksi 1.000 liter air minum per jam. Sementara itu, kapal Huasteca membawa lebih dari 250 meter kubik air minum dan berbagai bantuan lain yang dikumpulkan melalui posko donasi pemerintah di kota Meksiko. Sekitar 100 personel Angkatan Laut dilibatkan dalam operasi ini, mulai dari proses pemuatan, pengiriman, hingga penyaluran bantuan setelah tiba di lokasi. Kedua kapal diperkirakan tiba di Venezuela dalam waktu 6 hari ke depan. Sebelumnya, pemerintah Meksiko juga telah mengirim 8 generator listrik untuk membantu pemulihan wilayah terdampak gempa. Berdasarkan data resmi terbaru, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan hampir 3.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 16.000 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Togolome memicu banjir parah di berbagai wilayah. Ratusan warga terpaksa harus menyelamatkan barang-barang mereka, sementara kondisi genangan memperburuk resiko penyakit dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Rekaman video memperlihatkan warga mengangkut perabotan dan barang berharga melintasi genangan air, sementara kendaraan berusaha melintasi jalan-jalan yang terendam. Sejumlah warga mengaku rumah mereka terendam hingga ke dalam kamar tidur, membuat mereka semakin kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Genangan air yang tertahan di dalam rumah juga memicu kekhawatiran akan munculnya serangga dan penyakit, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi warga. Menurut pengamat lingkungan dari Eco Impact, banjir berulang di Lome disebabkan oleh kombinasi curah hujan ekstrim, meluapnya sungai, serta infrastruktur drainase yang belum memadai. Penanganan jangka panjang dinilai merupakan kepatuhan terhadap tata ruang, termasuk menghindari pembangunan di jalur aliran air dan bantaran sungai. Sejak akhir pekan lalu, hujan lebat telah merendam sejumlah kawasan di Lome, termasuk Adak Pame dan Akodesewa. Pemerintah Togo pun telah mengaktifkan Rencana Nasional Tanggap Darurat atau ORSEK pada 29 Juni, dengan tim darurat diterjunkan untuk menangani dampak banjir di berbagai wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Malawi meluncurkan Lenacapavir, terapi pencegahan HIV jangka panjang yang diharapkan dapat menekan angka penularan virus tersebut. Inovasi ini menjadi langkah baru dalam upaya pengendalian HIV atau AIDS di sekitaran negara Afrika Selatan itu. Peluncuran Lenacapavir digelar di ibu kota Lilongwe dan ditandai dengan serah terima simbolis serta kegiatan edukasi dan tes HIV bagi masyarakat. Menteri Kesehatan Malawi, Madalitso Baloyi, menyatakan Lenacapavir resmi menjadi salah satu pilihan baru untuk membantu mencegah penularan HIV. Berbeda dengan terapi pencegahan HIV harian yang harus dikonsumsi setiap hari, Lenacapavir diberikan melalui suntikan 2 kali dalam setahun sehingga dinilai lebih praktis dan memudahkan kepatuhan pengguna dalam menjaga perlindungan dari resiko infeksi HIV. Terapi ini diberikan melalui suntikan dan hanya memerlukan 2 kali pemberian dalam 1 tahun sehingga menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan obat pencegahan harian. Pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Malawi, Jonathan Fisher, menyebut Lenacapavir sebagai salah satu kemajuan terbesar dalam pencegahan HIV dalam beberapa dekade terakhir. Lenacapavir is one of the most significant advances in HIV prevention in decades. In clinical trials, it demonstrated over 99% effectiveness, making it among the most powerful HIV prevention tools ever developed. Hasil uji klinis menunjukkan terapi ini memiliki tingkat efektivitas lebih dari 99% dalam mengurangi resiko infeksi HIV. Saat ini, sekitar 7% penduduk Malawi berusia 15 tahun ke atas hidup dengan HIV.
Pemerintah berharap kehadiran Lena Chapavir dapat membantu menekan jumlah kasus baru dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pencegahan HIV yang lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi internasional hadiri persemayaman Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, Stanislav Krapivnik, menuduh pemerintah Ukraina terus menutupi kehilangan kota Konstantinovka di wilayah Donbas. Menurutnya, klaim Kiev yang menyatakan pertempuran masih berlangsung tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Krapivnik menyebut Konstantinovka merupakan bagian dari garis pertahanan yang telah dibangun Ukraina sejak tahun 2014. Menurutnya, kota itu direbut pasukan Rusia melalui pertempuran berkepanjangan dari satu posisi ke posisi lain selama bertahun-tahun. Ia menilai jatuhnya Konstantinovka membuka jalan bagi pasukan Rusia untuk mendekati Druzhkovka, Kramatorsk, dan Slavyansk, serta memperkuat tekanan terhadap sisa garis pertahanan Ukraina di kawasan Donbas. Ukrainians are always lying. They are denying that they lost Konstantinovka. Of course, the Ukrainians were vexing romantically 3 weeks ago that they may have to leave Mirograd, Dmitrov, that they lost 7 months ago. So there's a very big delay of reality catching up to what they're saying. Krapivnik juga menyatakan Ukraina saat ini tidak memiliki personel maupun peralatan militer yang memadai untuk melancarkan serangan balasan berskala besar. Menurutnya, setiap operasi balik yang dilakukan Ukraina terus mengalami penurunan skala dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menguasai sepenuhnya Konstantinovka pada 3 Juli. Presiden Vladimir Putin menyebut penguasaan kota tersebut sebagai langkah penting dalam melemahkan pertahanan Ukraina di garis depan. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pertempuran di Konstantinovka masih terus berlangsung. Sementara itu, Moskow menuduh Ukraina melancarkan serangan ke wilayah Rusia untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militernya di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, armada Pasifik Angkatan Laut Rusia tiba di pelabuhan Qingdao, China untuk mengikuti latihan militer gabungan Joint Sea 2026, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim di kawasan. Kedatangan armada Rusia disambut oleh personel Angkatan Laut Cina dalam sebuah upacara resmi di dermaga Qingdao. Armada tersebut terdiri dari kapal penjelajah berpemandu rudal Varia, korvet Rezki, kapal selam UFA, serta kapal penyelamat Igor Belasov. Komandan Skuadron Armada Pasifik Rusia, Yevgeny Miasodov, menyebut pelayaran dari Vladivostok menuju Qingdao berlangsung selama 1 pekan melintas Laut Jepang dan Laut Kuning dengan kondisi cuaca yang mendukung. Флагман отряда, флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Корабли были неделю в пути, вышли из Владивостока, перешли японским желтыми морями. Latihan Joint Sea 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 13 Juli di perairan Laut Kuning. Personil Angkatan Laut dan Udara dari kedua negara akan melaksanakan berbagai skenario, mulai dari operasi anti kapal selam, pertahanan udara, misi penyelamatan bersama, hingga latihan penembakan artileri. Miasodov menegaskan bahwa koordinasi antara Angkatan Laut Rusia dan Cina berjalan dengan baik.
Menurutnya tidak ada perbedaan pandangan dalam pelaksanaan operasi bersama, serta Komandan Cina memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan manuver kapal di laut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Uganda kembali memulangkan ratusan warganya dari Afrika Selatan melalui program evakuasi sukarela. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan dan juga aksi protes anti-imigran yang menargetkan warga asing di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Pesawat yang membawa 255 warga Uganda mendarat di Bandara Internasional Entebbe dan disambut oleh pejabat pemerintah serta petugas setempat. Kedatangan mereka menjadi gelombang evakuasi ketiga yang dilaksanakan pemerintah Uganda. Dengan kedatangan rombongan terbaru ini, jumlah warga Uganda yang berhasil dipulangkan telah melampaui 560 orang. Sebelumnya penerbangan pertama membawa 273 warga, sedangkan penerbangan kedua memulangkan 34 orang. See that every Ugandan who is in distress gets repatriated. So I would like to advise that keep each other's keeper, and we should be able to see that we communicate. We are there for you. The government is there for you, as well as the embassy. Pemerintah Uganda juga meminta warganya yang masih berada di Afrika Selatan untuk saling membantu dan tetap menjalin komunikasi dengan kedutaan besar selama proses evakuasi berlangsung. Sementara itu, diplomat Uganda Dixon Okwang menyatakan bahwa operasi pemulangan berjalan lancar berkat dukungan Angkatan Pertahanan Uganda dan berbagai instansi pemerintah. Ia menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama meskipun mereka harus meninggalkan pekerjaan dan harta benda di Afrika Selatan. Hingga kini sekitar 600 warga Uganda lainnya yang terdaftar di Pretoria, Durban, dan Cape Town masih menunggu proses evakuasi. Pemerintah Uganda menyatakan penerbangan tambahan akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan seluruh warga yang meminta bantuan dapat dipulangkan dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Langit kota New York dihiasi cahaya warna-warni saat pertunjukan kembang api tahunan Macy kembali digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-50 sekaligus bagian dari peringatan 250 tahun deklarasi kemerdekaan negara tersebut. Pemirsa, seperti inilah suasana ribuan kembang api yang menerangi langit di wilayah Manhattan dengan latar ikonik jembatan Brooklyn dan gedung-gedung pencakar langit. Ribuan warga memadati kawasan tepi sungai di New York dan New Jersey untuk menyaksikan salah satu pertunjukan kembang api terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat. Pihak Macy's menyebut pertunjukan tahun ini digelar dari kawasan Sungai East dan Sungai Hudson dengan efek piroteknik yang ditembakkan dari lebih dari 200 titik, termasuk di antara menara utama jembatan Brooklyn. Pertunjukan ini jadi salah satu acara utama dalam perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang tahun ini sekaligus memperingati 2,5 abad sejak deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Sesuai tradisi, ribuan pengunjung datang sejak sore hari untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan pesta kembang api yang berlangsung selama beberapa menit. Usai pertunjukan berakhir, sempat terjadi kebakaran kecil di jalur menuju Manhattan di jembatan Brooklyn. Namun pihak berwenang memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat telah menghantam habis Iran saat menyampaikan pidato dalam peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat di Mount Rushmore, Dakota Selatan, Sabtu waktu setempat. We beat Venezuela in one day and we knocked the out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Dalam pidatonya, Trump menyatakan Iran saat ini disebut sangat ingin menyelesaikan konflik dan kembali ke meja perundingan. Trump mengatakan pemerintah Amerika memberikan waktu bagi Iran untuk menyelesaikan masa bergabung nasional sebelum melanjutkan proses negosiasi. We beat Venezuela in one day and we knocked the out of Iran. They're dying to settle.
They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Di hadapan para pendukungnya, Trump juga menyoroti perjalanan 250 tahun Amerika Serikat yang disebutnya menjadi sumber inspirasi dunia melalui berbagai pencapaian dan kekuatan nasional. Pernyataan ini disampaikan di tengah masa berkabung nasional di Iran atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada awal tahun ini. Pemerintah Iran sebelumnya menegaskan akan terus memberikan respon jika terjadi agresi militer lebih lanjut, meski tetap membuka peluang bagi kelanjutan perundingan dengan Amerika Serikat. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei masih berlangsung di berbagai kota di Iran dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli dengan prosesi pemakaman di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Masdad, Timur Laut Iran. Delegasi dari lebih dari 90 negara disebut akan menghadiri rangkaian upacara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga memadati kawasan Grand Mosala di Teheran, Iran untuk mengikuti rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada Minggu waktu setempat. Lautan manusia memenuhi kompleks Grand Mosala hingga meluber ke jalan-jalan utama di sekitarnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Rangkaian sholat jenazah digelar dalam 3 tahap. Tahap pertama dikhususkan untuk Ali Khamenei, sedangkan tahap berikutnya juga mengiringi prosesi pemakaman sejumlah anggota keluarganya. Untuk mengantisipasi membludaknya pelayat, pemerintah Iran menyiapkan berbagai fasilitas termasuk masjid, stadion, taman kota, dan kamp sementara sebagai tempat penampungan bagi warga yang datang dari berbagai daerah. Pemakaman ini digelar setelah pemerintah Iran menyatakan Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Setelah itu, Teheran mengumumkan putranya Mojtaba Khomeini sebagai penerus jabatan pemimpin tertinggi Iran. Sementara itu, arsip reaksi publik pasca tewasnya Ali Khamenei juga diputar kembali dalam rangkaian penghormatan terakhir. Tayangan menampilkan suasana duka di berbagai kota di Iran, dengan ribuan warga menggelar doa bersama dan menyerukan aksi balas dendam atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Rekaman tersebut juga memperlihatkan saat pembawa acara televisi negara menangis ketika mengumumkan kematian Khamenei, serta pengibaran bendera merah balas dendam di Masjid Jamkaran Kota Qom yang menjadi simbol seruan pembalasan. Dalam arsip pidatonya, Khamenei menegaskan Iran tidak akan tunduk pada tekanan negara asing dan menyebut keberadaan Amerika Serikat serta sejumlah negara Eropa sebagai akar berbagai krisis di kawasan Timur Tengah. Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 dan memegang kewenangan luas dalam bidang politik, keamanan, militer, hingga program nuklir negara. Upacara pemakaman dijadwalkan berlangsung hingga 9 Juli dan akan dilanjutkan di sejumlah wilayah di Iran serta Irak. Jenazahnya akan dimakamkan di Kompleks Makam Imam Reza di Kota Mashhad, Timur Laut Iran pada 9 Juli mendatang. Pemerintah Iran menyatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diundang untuk menghadiri rangkaian upacara, termasuk perwakilan dari Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, dan Irak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dan sejumlah delegasi asing menghadiri upacara pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Teheran. Di tengah prosesi tersebut, absennya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menjadi sorotan. Upacara pemakaman digelar di Masjid Agung Imam Khomeini Mosala, Teheran. Rekaman video menunjukkan 3 putra Ali Khamenei, yaitu Mustafa, Mas'ud, dan Meisam, memanjatkan doa di samping peti jenazah ayah mereka. Sejumlah anggota keluarga besar Khomeini juga turut hadir, termasuk Gholam Ali Haddad Adel, yang kehilangan anak perempuannya dalam serangan udara pada Februari lalu. Kehadiran ketiga putra Khomeini menjadi munculnya mereka di hadapan publik dalam momen yang jarang terjadi. Berbeda dengan 3 saudaranya,
Putra Ali Khomeini yang kini menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, tidak tampak dalam seluruh rangkaian upacara. Sejak ditunjuk menggantikan ayahnya, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik dan hanya menyampaikan pesan melalui rekaman yang dibacakan televisi pemerintah. Prosesi pemakaman dilaksanakan dalam beberapa tahap. Diawali dengan sholat jenazah untuk Ali Khomeini. Kemudian dilanjutkan bagi anggota keluarga lain yang turut meninggal dalam serangan Februari lalu. Otoritas Iran menyatakan rangkaian penghormatan terakhir akan berlangsung hingga 9 Juli di sejumlah kota di Iran dan Irak. Khomeini dijadwalkan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza, kota Mashhad. Delegasi dari berbagai negara termasuk Pakistan, Rusia, China, India, dan Irak dijadwalkan turut menghadiri rangkaian pemakaman tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Delegasi dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah menghadiri rangkaian acara penghormatan terakhir bagi mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Teheran, di mana kehadiran para pejabat tinggi menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap prosesi yang digelar pemerintahan Iran tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid Al-Quraiji tiba di Komplek Imam Khomeini Musola di Teheran untuk mengikuti acara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Sejumlah tokoh dan pejabat tinggi dari kawasan Timur Tengah juga terlihat hadir, termasuk Wakil Presiden Turki Sedat Yilmaz dan Menteri Pertahanan Lebanon Michel Menaza. Turut hadir pula perwakilan dari berbagai organisasi dan kelompok politik di kawasan yang memberikan penghormatan di hadapan peti jenazah Khamenei. Otoritas Iran menyiapkan rangkaian acara selama beberapa hari untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan tamu internasional menyampaikan penghormatan terakhir. Pemerintah Iran juga menyiapkan fasilitas akomodasi di masjid, stadion, taman kota, dan kamp sementara untuk menampung para pelayat yang datang dari berbagai daerah. Prosesi pemakaman akan dilanjutkan dengan iring-iringan terbuka di Teheran sebelum berpindah ke kota Qom. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Komplek Makam Imam Reza di kota Mashhad. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selain pejabat di kawasan Timur Tengah, sejumlah delegasi internasional dari berbagai benua terus berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rangkaian acara penghormatan ini menjadi bagian dari prosesi pemakaman nasional yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sekretaris Jenderal Shanghai Cooperation Organization, Murlan Yermekbayev, turut hadir dalam acara penghormatan terakhir yang digelar di Teheran. Ia datang bersama delegasi dari Cina, Namibia, dan Republik Kongo untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran. Tampak pula Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina, He Wei, Perdana Menteri Namibia, Tejitu Ngangurare, dan Menteri Luar Negeri Republik Kongo, Sergei Bounda. Mereka disambut pejabat Iran sebelum mengikuti rangkaian acara penghormatan yang digelar di ibu kota Teheran. Otoritas Iran menyatakan prosesi resmi pemakaman akan berlangsung selama beberapa hari dan diperkirakan dihadiri jutaan pelayat. Pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang di masjid, stadion, taman kota, dan kemah sementara untuk menampung para pengunjung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gol Mbappe antar Perancis ke perempat final. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ribuan pendukung timnas Brazil di Rio de Janeiro harus menelan kekecewaan setelah tim kesayangan mereka tersingkir dari Piala Dunia. Brazil gagal melaju ke perempat final usai takluk dari Norwegia dengan skor 2-1.
Suasana penuh harapan mewarnai bar dan ruang komunitas di Rio de Janeiro saat para pendukung Brasil menyaksikan laga babak 16 besar. Mengenakan jersey kuning kebanggaan dan mengibarkan bendera, mereka memberikan dukungan penuh kepada Seleção. Namun suasana berubah drastis menjelang akhir pertandingan. Setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga menit ke-79, penyerang Norwegia Erling Haaland memecah kebuntuan melalui sundulan tajam. Haaland kemudian menambah keunggulan Norwegia pada menit ke-90 dan membuat para pendukung Brasil terdiam. Brasil hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti Neymar pada masa injury time. Gol tersebut tak cukup untuk menyelamatkan Brasil dari kekalahan. Sejumlah pendukung mengaku sedih karena harus kembali menunda harapan melihat Brasil meraih gelar Piala Dunia ke-6. Banyak yang menilai saatnya timnas Brasil memberikan kesempatan lebih besar kepada generasi pemain muda. Brasil masih menjadi tim paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 gelar juara yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Kekalahan ini memperpanjang penantian Brasil untuk meraih gelar dunia ke-6 menjadi setidaknya 28 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Timnas Maroko memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Kanada 3-0. Kemenangan ini langsung disambut euforia ribuan pendukung yang berpesta di luar Stadion Houston, Amerika Serikat. Ribuan pendukung timnas Maroko tumpah ruah di luar Stadion Houston, Amerika Serikat usai peluit panjang dibunyikan. Mereka mengibarkan bendera, menyanyikan lagu dukungan, dan berselebrasi merayakan kelulusan tim kesayangan ke babak 8 besar. Maroko memastikan kemenangan 3-0 atas Kanada berkat penampilan dominan di babak kedua. Azizden Onahi menyumbang 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Sofiane Rahimi pada masa tambahan waktu. Para pendukung Maroko optimis tim mereka mampu melanjutkan perjalanan hingga meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, para pendukung Kanada mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap menyampaikan dukungan dan apresiasi atas perjuangan timnas Kanada sepanjang turnamen. Kemenangan ini membawa Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia. Prestasi tersebut menjadikan Maroko sebagai negara Afrika pertama yang berhasil menembus babak 8 besar dalam 2 Piala Dunia secara berturut-turut. Di babak perempat final, Maroko akan menantang Prancis di Boston pada 9 Juli mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang seniman miniatur di Odisha, India mencuri perhatian dengan mengukir 3 maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026 di atas potongan kapur. Karya tersebut juga dilengkapi miniatur trofi dan juga bola sepak berukuran sangat kecil. Rekaman memperlihatkan seniman bernama Reddy mengukir dengan mewarnai miniatur maskot dengan penuh ketelitian sebelum akhirnya memperlihatkan hasil karyanya kepada publik. Menurut Reddy, karya tersebut dibuat untuk merayakan semangat persatuan 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada yang bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia 2026. Seluruh miniatur dibuat dari bahan kapur, trofi berukuran 1 cm, bola sepak berdiameter hanya 0,5 mm, sementara masing-masing maskot memiliki tinggi 3 cm. Reddy menyelesaikan seluruh karya tersebut dalam waktu 2 hari di sela aktivitas pekerjaannya. Reddy mengaku namanya pernah tercatat dalam Guinness World Record berkat karya sendok kayu terkecil di dunia berukuran 1,13 mm. Ia juga dikenal rutin membuat karya miniatur untuk memperingati berbagai peristiwa besar di bidang olahraga dan nasional. Sebelumnya, FIFA resmi memperkenalkan 3 maskot Piala Dunia 2026, yaitu Maple si Moose mewakili Kanada, Zayu si Jaguar mewakili Meksiko, dan Class si Elang Botak mewakili Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tabu gendang dari Cina dan Afrika berpadu dalam sebuah pertunjukan budaya di kota Changde, Provinsi Hunan, Cina, di mana kegiatan ini menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus upaya memperkenalkan warisan budaya tak benda dari kedua kawasan. Pertunjukan diawali dengan penampilan para penabuh gendang dari Cina dan Afrika yang membawakan irama tradisional masing-masing di hadapan ratusan pengunjung.
Tak hanya menyaksikan pertunjukan, para pengunjung juga dapat mencoba menabuh gendang, mengikuti tarian bersama, serta menyaksikan atraksi tari naga yang menjadi salah satu ikon budaya Tiongkok. 朋友推荐我过来的，就专门过来看一下这场特色的演区。彝族大鼓的话是晚晚到来，非洲鼓的话是激情澎湃，两种不同的这个节奏融合在一起，听起来就非常的一个新奇。 Kegiatan bertajuk China Afrika Drum Music Intangible Cultural Heritage Exchange ini berlangsung selama 4 hari di 3 lokasi berbeda di kota Changi. Delegasi budaya dari Burundi turut ambil bagian dengan menampilkan tarian ritual genderang kerajaan yang menjadi salah satu warisan budaya khas negara tersebut. Acara ini merupakan bagian dari program tahunan. Acara ini merupakan bagian dari program Tahun Pertukaran Antar Masyarakat Cina Afrika 2026 yang bertujuan mempererat hubungan budaya dan kerjasama antar masyarakat di kedua kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Seni Patung Pasir Tongxiao resmi dibuka di Miaoli, Taiwan pada Jumat waktu setempat. Ajang tahunan ini menampilkan puluhan karya patung pasir dari seniman lokal dan juga mancanegara, serta menjadi salah satu destinasi wisata musim panas unggulan di Taiwan. Festival Seni Patung Pasir Tongxiao kembali digelar di kawasan Pantai Tongxiao, Kabupaten Miaoli, Taiwan. Pengunjung memadati lokasi untuk menikmati pameran patung pasir sambil berwisata di kawasan pantai. Sebanyak 29 patung pasir dipamerkan pada penyelenggaraan tahun ini. Para seniman dari Taiwan dan berbagai negara masih menyelesaikan sentuhan akhir pada sejumlah karya menjelang pembukaan resmi. Salah satu karya utama bertajuk Heart of the World mengambil inspirasi dari bunga tung yang menjadi ikon Kabupaten Miaoli. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan patung pasir, tetapi juga mengabadikan momen dengan berfoto serta menyaksikan langsung proses pembuatan patung oleh para seniman. Festival yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini berlangsung mulai 4 Juli hingga 6 September. Rangkaian acara meliputi kompetisi internasional patung pasir, pertunjukan musik, pasar kreatif, dan beragam aktivitas keluarga. Sejak pertama kali digelar pada 2024, Festival Pasir Tongxiao terus berkembang dan kini menjadi salah satu ikon wisata musim panas di Kabupaten Miaoli, Taiwan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemandangan langka tersaji di Danau Pars, wilayah Lori, Armenia. Ribuan bunga teratai putih langka mekar serentak, mengubah permukaan danau menjadi hamparan bunga yang memukau. Fenomena alam ini hanya berlangsung beberapa pekan setiap tahun. Permukaan Danau Pars berubah menjadi hamparan bunga teratai putih yang mekar serentak. Kelopaknya yang berwarna putih dan bagian tengah kuning keemasan menciptakan pemandangan yang memukau di tengah perbukitan hijau wilayah Lori, Armenia. Teratai putih ini merupakan salah satu tanaman langka yang hanya tumbuh di wilayah Lori. Spesies tersebut telah masuk ke dalam daftar merah Armenia dan dilindungi karena populasinya yang terbatas. Fenomena mekarnya bunga ini hanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Setiap tahun momen singkat ini menarik wisatawan dan pencinta alam untuk menikmati keindahan Danau Pars. Demi menjaga kelestarian teratai putih, kelompok konservasi dan otoritas pariwisata menghimbau pengunjung agar tidak menyentuh atau memetik bunga sehingga keindahan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana meriah mewarnai pusat konservasi satwa liar Chapultepec di Mexico City saat ratusan pengunjung merayakan ulang tahun ke-36 panda raksasa Sinsin. Satwa ikonik ini menjadi satu-satunya panda raksasa yang masih hidup di Amerika Latin. Puluhan keluarga memadati pusat konservasi Chapultepec untuk menyaksikan perayaan ulang tahun Sinsin, panda raksasa yang menjadi salah satu satwa paling dicintai di Mexico City.
Dalam perayaan tersebut, Shinshin menikmati kue ulang tahun khusus yang dibuat dari bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Disambut antusias para pengunjung. Venimos a ver, festejar el cumpleaños de Shinshin. Santiago, mi hijo, es fanático de los osos pandas, entonces pues venimos a cantarle las mañanitas y a ver cómo se comía su pastel. Llegamos como 11:30 de la mañana, pues nada, aquí con mi bebé festejando a la panda. Menurut pihak Pusat Konservasi, usia Shinshin yang telah mencapai 36 tahun merupakan hasil dari perawatan intensif, pemantauan kesehatan secara rutin, serta dukungan tim ahli dari berbagai bidang. Shinshin lahir di Chapultepec pada 1 Juli 1990 dan menjadi panda raksasa terakhir yang lahir di Meksiko. Ia juga tercatat sebagai satu-satunya panda raksasa di dunia. Yang tidak dimiliki pemerintah Cina karena lahir sebelum program diplomasi panda diberlakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sorotan Dunia kali ini. Saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.